Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas volume bonus Overlord yang berjudul The Ghost Ship of the Kazeplains. Tugas penting apa yang diberikan oleh Albedo kepada Momon dan Nabe, dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Ain setelah invasi Jaldabaoth. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kali ini. Saat ini di rumah kontrakan yang ditempati oleh Momon. Kira-kira seperti apa rumah yang cocok untuk petualang Adamantite seperti Momon? Mungkin kita akan membayangkan sebuah mansion di tengah taman yang luas, atau mungkin penginapan mewah dengan perabotan kelas atas juga terdengar sangat cocok untuknya. Semua orang pasti setuju bahwa rumah seperti itu pantas untuk Momon, dan akan terasa aneh jika kenyataannya justru berbeda. Namun di mana sebenarnya Momon atau lebih dikenal sebagai Ainz itu tinggal sekarang? Ternyata rumahnya jauh dari kesan mewah. Ia justru tinggal di sebuah rumah kecil yang tampak sederhana, namun cukup nyaman dan sedikit lebih baik dari rumah warga biasa. Rumah itu memang tidak jelek, tetapi juga tidak bisa dibilang istimewa. Ada banyak pilihan rumah yang lebih megah dan lebih layak untuk seorang petualang sekelasnya. Ketika Ainz pertama kali mempertimbangkan untuk menyewa rumah tersebut, pemandunya beberapa kali menyarankan agar ia berpikir kembali. Namun Ainz tetap memilih rumah ini dengan dua alasan khusus. Pertama, alasan Ainz memilih rumah itu adalah karena rumah tersebut diperkenalkan oleh mantan wali kota Erantal yang bernama Panasole. Dimanapun Ainz ingin menyewa rumah di kota, tidak ada biaya seperti uang muka. Dari sini terlihat jelas bahwa Panasole mungkin punya maksud tertentu ketika ingin memberi bantuan. Panasole ingin memberikan kebaikan besar kepada Ainz dengan menyediakan rumah secara gratis di lokasi yang bagus. Dia berharap Ainz akan tinggal lama di kota itu. Ainz sebenarnya bisa saja mengabaikan kebaikan dari wali kota, tetapi sebagai pahlawan dengan reputasi baik seperti Momon, tentu ia harus menghindari kesan bahwa dia menolak kebaikan tersebut. Karena bagaimanapun juga reputasi yang sudah ia bangun dengan susah payah tidak boleh rusak begitu saja. Karena itu, meskipun menerima bantuan, Ainz berusaha agar bantuan yang diterimanya tidak terlalu besar. Ada juga pilihan untuk menolak menyewa rumah, tetapi Ainz tahu bahwa jika dia menerimanya secara gratis, pada akhirnya kebaikan itu akan terasa lebih besar dan lebih rumit di kemudian harinya. Sehingga Ainz akan kesulitan mengetahui kapan dia dianggap tidak tahu berterima kasih. Hal ini akan memaksanya mempelajari banyak hal, terutama aturan tidak tertulis di kalangan para bangsawan. Kedua, alasan lain Ainz memilih rumah itu adalah karena rumah yang terlalu besar akan terasa tidak nyaman, dan rumah besar akan menghabiskan banyak sekali biaya. Ainz pun berkata, pemikirannya sangatlah sederhana, seperti pemikiran layaknya orang biasa. Meskipun Suzuki Satoru yang sebenarnya adalah Ain sudah terbiasa dengan kamarnya di Nazarik yang tempatnya jauh lebih mewah, namun dia masih memiliki pemikirannya sebagai orang biasa. Ketika Ain pertama kali ditunjukkan ke sebuah mansion yang indah, hal pertama yang terlintas di pikirannya bukanlah indah, melainkan pasti repot menyapu daun dan mencabut rumput liar di sana. Pemikiran seperti ini sangat khas untuk orang biasa. Padahal di mansion besar seperti itu biasanya sudah ada orang yang dipekerjakan untuk membersihkannya. Sebenarnya akan mudah bagi Ainz untuk menyewa beberapa tukang kebun, dan jika dia meminta bantuan, wali kota itu pasti akan dengan senang hati mengurus semuanya, dari memperkenalkan tukang kebun hingga membayar gajinya. Semua tempat tinggal yang ditunjukkan kepada Ainz memiliki jumlah kamar yang sangat banyak, sampai-sampai dia bertanya-tanya untuk apa semua kamar itu. Tapi jawabannya adalah untuk para pelayan. Rumah sebesar itu membutuhkan banyak orang untuk merawatnya dan melayani tuannya. Hanya untuk membersihkannya saja bisa dibutuhkan puluhan orang. Faktanya kamar Ainz di Nazarik dibersihkan oleh pelayan biasa, dan Ain sama sekali tidak perlu membersihkannya sendiri.
Meskipun hal ini sepertinya sudah jelas, Ainz tidak langsung menyadari karena keberadaannya sebagai Sorcerer King yang membuat banyak hal terasa berbeda. Setelah melalui banyak sekali pertimbangan yang ada, Ainz akhirnya menyewa rumah ini. Rumah kecil ini di mana Ainz dan Aberal bisa mengurus semuanya sendiri. Sebenarnya adalah pilihan yang tepat untuk Ainz yang tidak suka terlalu banyak berurusan dengan orang luar. Ketika pertama kali menyewa rumah ini, Ainz diberitahu bahwa kamar tidurnya sangat kecil dan hanya ada satu tempat tidur. Namun saat itu Ainz hanya menjawab tidak masalah sama sekali. Karena Ainz tidak berencana untuk tidur, dia berpikir untuk memberikan kamar tidur itu kepada Naberal. Sementara dirinya akan menghabiskan waktu membaca buku atau menikmati waktu sendirian di ruangan lain. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh saat Ainz memutuskan tinggal dengan Naberal. Pemandu rumah sepertinya telah salah paham mengenai hubungan mereka berdua. Banyak orang mungkin berpikir tidak aneh jika Ainz dan Naberal atau lebih tepatnya Momon dan Nabe memiliki hubungan yang dekat seperti sepasang kekasih. Namun dugaan semacam itu sudah bisa dipikirkan dari awal oleh Ainz. Sebelumnya Ainz dibawa ke sebuah bar oleh orang-orang yang ingin menjaga Momon agar tetap berada di kota. Mereka tentu ingin memperkenalkan seorang wanita kepadanya. Namun jika diketahui bahwa Momon memiliki hubungan dengan Nabe, hal ini akan menjadi peringatan keras bagi usaha-usaha semacam itu. Jika seseorang ingin memperkenalkan wanita kepada Momon, wanita tersebut tentu harus tidaknya seimbang dengan daya tarik Nabe. Tentu saja ini karena Nabe dikenal sebagai sosok yang sangat cantik. Namun di sisi lain, Ainz merasa seperti sedang merawat putri temannya. Jadi ide semacam itu membuatnya sangat tidak nyaman. Setiap kali mereka menginap di hotel, mereka selalu di kamar yang sama. Mungkin ada yang bertanya mengapa baru sekarang ini. Padahal Ainz selalu memilih kamar dengan 2 tempat tidur. Namun tentu saja ada cerita di balik semua ini. Kemudian Ainz mulai duduk di ruang tamu sambil mengenakan baju zirah yang berat yang ia ciptakan dengan sihirnya. Armor itu tampak tidak wajar untuk dikenakan di dalam rumah, tempat yang seharusnya nyaman untuk bersantai. Saat Ainz sedang memeriksa armornya, tiba-tiba Naberal berbicara dengan nada serius sambil memanggilnya dengan nama pahlawan yang Ainz gunakan. Pada saat itu Ainz menoleh dan memberi syarat agar Naberal melanjutkan perkataannya. Kemudian Naberal pun mengatakan jika dia sempat mendengar kabar bahwa Albedo akan datang ke Guild Petualang hari ini. Sehingga dia bertanya pada Ainz apa yang sebenarnya terjadi. Ainz pun mengangguk tak terkejut dengan informasi itu. Memang hari ini ia sengaja memilih untuk memainkan peran Momon sebagai pahlawan daripada menyerahkannya tugas ini kepada Pandora Actor. Pertemuannya dengan Albedo di Guild Petualang adalah alasan utamanya kali ini. Setelah mendengar pertanyaan dari Naberal, Ainz pun kembali melanjutkan persiapannya. Meski Naberal sedikit penasaran, ia tetap menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut hingga Ainz selesai dengan apa yang sedang dilakukannya. Setelah selesai mempersiapkan dirinya sebagai Momon, Ainz pun akhirnya memberikan penjelasan. Ainz pun mengatakan bahwa Albedo Perdana Menteri Sorcerer Kingdom telah meminta Momon untuk menyelidiki dataran Kazi yang merupakan sebuah wilayah penuh misteri dan bahaya. Mendengar hal itu, Naberal pun merasa bingung karena biasanya seorang bawahan akan menerima perintah langsung dari atasannya dan bukan mendapatkan sebuah permintaan. Ainz pun memahami kebingungan dari Naberal. Memang biasanya seorang bawahan Sorcerer Kingdom akan menerima perintah dan bukan permintaan. Namun dalam penyamarnya sebagai Momon, tentu Ainz harus beradaptasi dengan peran itu. Sebagai pahlawan yang dikenal luas, Momon dianggap bekerja di bawah kendali Sorcerer Kingdom untuk menjaga kedamaian di Erantel. Meskipun begitu, Ainz menyadari ada risiko besar jika Momon terlalu patuh pada perintah Albedo. Namun Naberal di sisi lain tidak sepenuhnya mengerti mengapa kepatuhan terhadap Sorcerer Kingdom bisa dipandang buruk. Bagi Naberal, setia dan mengikuti perintah adalah hal yang wajar. Namun Ainz tahu bahwa bahkan dalam kesetiaan ada batas yang perlu dijaga.
Di balik helmnya, Ains tersenyum pahit, menyadari bahwa terkadang terlalu setia juga bisa menjadi masalah. Karena itu, menjaga citra independen Momon sangatlah penting, meskipun peran tersebut membutuhkan kepura-puraan dan usaha yang cukup melelahkan. Namun bagi Ain sendiri, peran ini masih memiliki nilai strategis yang sangat besar. Bagi Ain, peran sebagai Momon bukan hanya tugas sementara. Ini adalah sesuatu yang bisa menjadi kunci penting di masa depan. Karena itu, Nabila juga harus menjaga perannya sebagai Nabe dengan serius. Karena reputasi mereka tidak hanya akan mempengaruhi bagaimana mereka diperlakukan, tetapi juga bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time.